kembali ke nagari atau kembali ke surau. Dari tinjauan sosiologis, nagari merupakan konsep kosmologis yang di dalamnya terkandung kehidupan religius yang bersifat kontemplatif transenden. Maksudnya kehidupan religius yang bersifat kontemplatif transenden. Secara holistik, dalam nagari tidak saja diurus masalah teknis pemerintahan, malahan sampai pada hal-hal yang bersifat transenden seperti kehidupan surau. Karena itu, bersamaan dengan dicanangkannya kembali ke pemerintahan nagari di Sumatera Barat dalam kurung Sumbar, juga dicanangkan kembali ke surau. Aura kehidupan surau dalam nagari merupakan kenyataan yang perlu dan penting untuk dipertahankan dalam masyarakat nagari. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, sejak sekian tahun yang lampau telah berketetapan hati untuk kembali pada sistem pemerintahan nagari sebagai sistem pemerintahan terdepan di Sumatera Barat. Bersamaan dengan itu juga sekaligus kembali ke surau. Kata para waktu itu Pak Sekda Sumatera Barat, Pak Rusdi Lubis, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang. Dikatakan kembali ke surau dalam rangka kembali ke nagari adalah salah satu bagian dari program pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali pada nilai-nilai ketaguhan yang dipandang atau diyakini etnis ini. Nilai-nilai yang ada pada adat dan budaya Minang, maksudnya, diulang kembali, nilai-nilai yang ada pada adat dan budaya Minangkabau perlu dilestarikan dan diyakini bahwa memang nilai-nilai itu ada dalam masyarakat kita. Meskipun banyak perubahan-perubahan yang terjadi akibat arus globalisasi, masyarakat Minangkabau tidak boleh melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam adat budaya Minangkabau. Basis atau kekuatannya ada di bawah pemerintahan terendah, yaitu nagari, sebagai masyarakat hukum adat yang mempunyai kebudayaan yang tinggi dalam budaya alam Minangkabau. Karena itu, menurut Bapak Sekda Provinsi Sumatera Barat Rusdi Lubis, jikalau ingin memperkuat tantangan budaya di era otonomi daerah dan meningkatkan peranan nagari untuk memfungsikan kembali surau yang ada, eksistensinya dan kepedulian lembaga nagari sangat diperlukan sebagai upaya mensosialisasikan kembali surau bagi remaja masyarakat di Sumatera Barat. Kembali ke surau bukan kembali pada bentuk masa lalu, melainkan bertujuan untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan dari surau itu sendiri. Dan surau pada masa dahulu merupakan kelengkapan suku dan tempat berkumpulnya anak-anak muda serta remaja dalam upaya menimba ilmu pengetahuan. Surau sekaligus juga digunakan sebagai tempat tidur bersama, membahas berbagai ilmu agama, dan juga dimanfaatkan sebagai tempat penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suku melalui musyawarah bersama yang merupakan inti demokrasi kultural nagari. Menurut Bapak Rusdi Lubis, eksistensi surau saat ini lebih ditingkatkan peranannya
terutama sebagai alat kontrol terhadap berbagai pengaruh budaya yang berasal dari luar akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang justru akan mempengaruhi anak-anak dan remaja kita di Sumatera Barat. Kembali ke Surau dalam rangka kembali ke Nagari adalah merupakan tanggung jawab Nagari untuk lebih mengoptimalkan fungsi surau, yaitu dalam rangka menimbu ilmu pengetahuan agama, dalam kurang membaca Al-Quran, belajar adat dan sopan santun, bermusyawarah untuk kepentingan kemajuan Nagari, ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat itu. Mengembalikan fungsi Nagari atau kesatuan masyarakat lokal dalam masyarakat Minangkabau dinilai penghulu Nagari Balingka, Kabupaten Agam, Suhendri Datuk Seri Marajo sebagai salah satu program pembangunan daerah yang sangat strategis untuk membangun masyarakat sekarang dan ke depan. Itu artinya penempatan pedoman agama dan adat dalam perilaku sosial adalah metode strategis bagi pelestarian dan pemantapan fungsi budaya, penggalian dan kenalan kembali simbol-simbol budaya. Salah satu simbol integratif budaya Minangkabau adalah surau. Simbol itu mengangkat realitas institusi, pendidikan sosial, agama, dan adat secara bersama, kata beliau. Maksudnya kata Bapak Rusdi Lubis. Menurut Datuk Seri Marajo, fungsi surau dalam pengembangan masyarakat Nagari, khususnya dalam pembinaan masyarakat Nagari, berlangsung melalui proses pembelajaran sosial, dalam kurang sosialisasi, tutup kurang, yang berlangsung di luar rumah tangga. Di dalam surau mereka yang tinggal dan belajar biasanya bersikap egaliter, mandiri, dan demokratis. Oleh karena surau penumbuh kembangan daya akal, penanaman dan pelestarian nilai, norma, serta identitas agama. Pengembangan masyarakat Nagari yang melekat pada penguatan fungsi surau tersebut, lanjut Datuk Seri Marajo, sepantasnya berawal dan berakhir pada pembentukan tantangan ideasional, mental, dan psikis masyarakat yang sesuai dengan pencerminan tadi. Dengan mengetengahkan surau sebagai simbol utama penggerak agama dan budaya masyarakat, secara arifah budaya ini berarti memajukan olah pikir, kekuatan mental dan iman yang kuat dan dari anak Nagari. Senada dengan itu, tokoh muda masyarakat Ulu Padang, Asril Koto, mengatakan secara simbolik mengetengahkan surau dalam masyarakat Nagari berarti suatu metode pendekatan untuk membangun spirit dan interaksi mandani dalam masyarakat Minangkabau yang benar, sesuai dengan unsur akidah, iman, dan takwa. Surau secara empirik adalah tempat mengaji, tempat mendidik anak-anak belajar membaca Al-Quran, belajar fikih ringan, rukun, belajar fikih dan lain, rukun salat dan sebagainya secara sosial. Surau memfasilitasi umatnya untuk memiliki rasa kebersamaan, ujarnya.